رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Ikhwah, kita sudah bacakan terkait dengan adab dalam meminta izin, di mana intinya adalah seorang muslim tidak boleh dia memasuki rumah yang bukan rumahnya sampai dia meminta izin dan dia mengucapkan salam kepada si penghuni rumahnya. Dan apabila memang mereka mendapat izin, maka silakan dia masuk ke rumah orang yang dia kunjungi tersebut. Namun jika ternyata tidak dapat izin, maka dipersilahkan dia untuk kembali pulang ke rumahnya. Demikian juga ikhwah, apabila seorang minta izin, apakah dia mengetuk pintu, maka hal-hal yang perlu dia lakukan yaitu janganlah dia mengetuk pintu dan menghadap ke pintu tersebut, karena apabila dia menghadap ke pintu dan di saat itu si penghuni rumah, si pemilik rumah membuka pintunya, maka otomatis dia akan melihat isi ataupun dalam rumah tersebut, dan itu tidak dibolehkan dalam Islam. Karena innama ju'ilal isti'dzan li ajil basar. Sesungguhnya ditetapkannya minta izin itu juga dikarenakan pandangan. Berarti ikhwah, ketika kita minta izin kepada si pemilik rumah, bukan hanya izin bolehnya fisik kita ini masuk ke dalam rumah tersebut, tapi juga pandangan kita. Berarti apabila kita belum mendapat izin, maka kita tidak boleh masuk ke dalam rumah tersebut, termasuk juga tidak boleh pandangan kita masuk ke rumah tersebut. Demikian ikhwah. Makanya tidak layak bagi seorang muslim apabila dia minta izin untuk masuk, kemudian tidak dapat belum ada jawaban, lantas dia melihat ke dalam rumah melalui jendela rumah, apalagi sampai menyingkap gorden jendela, ini satu hal yang dilarang dalam Islam. Bahkan jika hal itu dia lakukan, lantas si penghuni rumah menusuk mata si orang yang melihat ke dalam tadi itu, maka tidak ada hukuman bagi si pemilik rumah. Ya, tidak ada hukuman bagi si pemilik rumah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Karena apa? Karena memang itu kesalahan bagi si pengunjung. Siapa yang suruh dia melihat ke dalam rumah, apalagi sambil mengintip seperti itu? Ini satu hal yang diharamkan dalam Islam. Hanya saja ikhwah, ada beberapa kondisi di mana seorang itu boleh masuk dengan tanpa izin.
Yang pertama yaitu idza arada al-amru mufaja'un syadidun fid darin kantika ka inqadhi atfali wa ghairihim. Seperti apabila terjadi perkara yang terpaksa ataupun luar biasa yang tiba-tiba di mana mau tidak mau dia harus masuk, seperti menyelamatkan seorang anak ya yang ada dalam rumah dari kebakaran misalnya, au mal min harik, menyelamatkan seorang anak atau menyelamatkan harta yang ada dalam rumah dari kebakaran. Fadkhul biduni istidzan, silakan masuk walaupun tanpa ada izin. Ya, silakan masuk. Jadi kalau kita lihat, kita melintas sebuah rumah, kita lihat kok sepertinya ada kebakaran di dalamnya, orang belum ada yang tahu, atau ada tolong-tolong dalam rumah tersebut, maka silakan masuk. Tak perlu lagi minta-minta izin. Karena ini satu hal yang darurat, kita harus segera masuk untuk menyelamatkan si penghuni rumah tersebut. Yang kedua, yajuzud dukhuli biduni idzin ilal amakinil atiyah. Boleh juga masuk ke dalam rumah dengan tanpa izin, boleh masuk dengan tanpa izin ke rumah-rumah sebagai berikut. Yang pertama al-fanadiq, yaitu funduk, hotel. Karena hotel itu merupakan fasilitas yang didirikan seseorang untuk masyarakat, ya tentunya berbayar, maka tidak perlu dia minta izin untuk masuk hotel tersebut. Hanya memang untuk masuk ke kamar hotel dia hanya dibolehkan setelah dia membayar, setelah dia membooking, demikian ikhwah. Tapi kalau untuk masuk ke lobinya, ya ke lobi hotel, maka hal ini tidak perlu minta izin, demikian ikhwah. Ya, bagaimana mungkin seorang mau booking hotel sementara dia tidak bisa masuk leluasa ke lobi hotel tersebut. Itu ikhwah. Jadi al-fanatik, masuk hotel itu tidak perlu minta izin. Wal khanatil lati yanzilu bihal musafirun, atau rumah-rumah singgah. Rumah-rumah singgah yang biasa disinggahi oleh para musafir. Wal buyutul mu'adda lid-dhiyafah, ataupun rumah yang memang disiapkan untuk tamu. Wad dawairul hukumah, ataupun kantor-kantor negeri, kantor-kantor hukumah, kantor-kantor negara, wadakakin, dan kedai-kedai. Demikian ikhwah. Ya, kalau kita lihat ada kedai, silakan masuk, tidak perlu minta izin. Kita nampak kedai, misalnya kedai mereka itu menjual misalnya alat-alat kebutuhan rumah tangga, maka kita silakan masuk. Gak perlu kita minta izin, Pak, boleh saya masuk? Assalamualaikum, boleh saya masuk? Saya mau beli barang-barang. Gak perlu ikhwah, masuk saja. Ya sama seperti supermarket atau minimarket. Ketika kita masuk gak perlu kita minta izin kepada si pemilik supermarket. Silakan Anda masuk saja, pilih barang yang Anda cocok, kemudian silakan datang ke kasir untuk membayarnya. Begitu ikhwah. Ya. Jadi tempat-tempat seperti ini tidak perlu kita meminta izin walaupun bukan rumah kita. Memang ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala aliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumah kalian hingga kalian minta izin dan mengucapkan salam. Tapi walaupun ini seperti supermarket, minimarket, kedai, ya, atau kedai-kedai pasar-pasar tradisional, ya kita tidak perlu masuk, ya kita tidak perlu masuk untuk meminta izin. Demikian ikhwah, ya udah masuk aja, ya masuk aja. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya wal masajid, masjid juga, ya masjid, ya nggak usah minta izin, masuk saja, kecuali masjid yang memang sudah dikenal. Masjid tersebut ditutup jam sekian, misalnya masjid ditutup jam 10 malam, ya ditutup, dikunci, maka ketika masjid tersebut dikunci, ditutup, itu tandanya tidak boleh masuk, ya karena memang tidak ada kegiatan apapun di masjid setelah itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya.
dalam masalah ini ketika masjid tersebut memang sengaja ditutup, ketika masjid tersebut sengaja ditutup, maka ikhwah rahimanallah wa iyyakum, berarti ada satu hal, ya, berarti ada satu hal di mana, ya, berarti ada satu hal di mana memang sedang ada sesuatu dalam masjid tersebut. Seperti kemarin ketika kondisi pandemi, ya, dalam kondisi pandemi masjid ditutup misalnya dikarenakan satu hal maslahat yang menurut si BKM memang mau tidak mau harus ditutup misalnya untuk sementara waktu, maka dalam masalah ini kita nggak boleh masuk. Nah, itu berarti kan keputusan khusus yang ditinjau oleh pengurus ataupun penanggung jawab sebuah masjid. Namun pada intinya, ya, masjid itu merupakan fasilitas umum yang dibangun oleh kaum muslimin untuk tempat ibadah. Ya silakan masuk, nggak usah. Kalau dia dibuka silakan masuk, tidak perlu kita minta izin dengan siapapun. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat misalnya seperti Masjidil Haram, kan tidak ada ditutup. Ya, Masjidil Haram tidak ada ditutup. Ya silakan Anda masuk, enggak usah Anda masuk minta izin dulu ke Raja Salman misalnya, enggak perlu. Tapi di Masjid Nabawi ada waktu-waktu masjid tersebut tutup dan ada waktu dibuka. Nah, di saat ditutup Anda jangan masuk. Berarti Anda sedang tidak dibolehkan untuk masuk. Demikian ikhwah. Selanjutnya wa ghairuha minal amakinil ammah, dan tempat-tempat umum lainnya. Qala Allah Ta'ala laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'ul lakum. Tidak mengapa kalian masuk ke rumah yang tidak dihuni, di dalamnya ada harta-harta kalian. Nur ayat 29. Itulah ikhwah beberapa hal yang dimana seorang itu boleh masuk tanpa izin. Baik, kemudian at-tariqus sahihu listi'dzanil masyru'i. Cara yang benar, cara yang syar'i untuk meminta izin. Bagaimana caranya? Satu, idza aradta ziyarata ahadin, apabila engkau ingin mengunjungi seseorang, fa'alaika an taduqqal baba bil lutfin, maka hendaklah kamu mengetuk pintu dengan lembut. Jadi Anda ketuk pintu. Pada zaman Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya kana baba Rasulullah SAW yudakku bil azfar, bahwasanya pintu Rasulullah SAW diketuk dengan apa? Dengan kuku. Nah, diketuk dengan kuku. Jadi bukan dikedor, ditinju, bukan. Apalagi pakai batu ya, diketuk. Di sini artinya ikhwah, ya, berarti mengetuk pintu itu merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dalam meminta izin dalam berkunjung. Ya kalau sekarang misalnya tidak ada ketukan, tapi di sana disediakan bel rumah misalnya, berarti bel rumah itulah merupakan pengganti daripada mengetuk pintu. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Fa'alaika an taduqqal baba bil lutfin, hendaklah kamu ketuk pintu dengan lembut. Wasbir waqifan ala yaminil bab, sabarlah kamu berdiri di sebelah kanan pintu. Ya, sabar berdiri di sebelah kanan pintu. Jadi bukan menghadap pintu. Ya, kalau ini pintu, inilah pintu, maka kita berdiri sebelah kanan atau sebelah kiri. Demikian, kita ketuk pintunya. Ingat, jangan menghadap ke pintu sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mengetuk pintu satu kaum, beliau tidak menghadap ke pintu, tapi beliau berdiri di sebelah kiri atau di sebelah kanan pintu. Sekali lagi, tidak menghadap pintu. Wasbir waqifan ala yaminil bab hatta la tara dakhilal baiti hina futihal bab. Sabarlah dan berdirilah di sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu, ya, agar
agar kamu tidak melihat ke dalam rumah di saat pintu rumah dibuka oleh si penghuni rumah. Demikian ikhwah, ya. Saya ulangi bahwasanya ketuklah pintu dengan lembut dan jangan menghadap pintu, tapi berdirilah di sebelah kanan atau di sebelah kiri pintu. Apa fungsinya? Agar di saat pintu dibuka oleh si penghuni rumah, pandangan kita tidak masuk ke dalam rumah. Ingat kemarin bahwasanya innama ju'ilal isti'dzan li ajlil basar, sungguhnya ditetapkannya minta izin, ya, ditetapkannya syariat minta izin juga terkait masalah pandangan. Demikian ikhwah. Faqad takhrujul mar'atu yuhramun nadhur ilaiha, karena bisa saja ternyata yang membuka pintu itu adalah seorang wanita yang diharamkan untuk dilihat, yang mungkin pada waktu, atau mungkin begini ikhwah, yang membuka si suami, tapi ternyata di ujung ruangan tuh ada si istrinya yang namanya juga di dalam rumah, tak pakai jilbab, ya kelihatanlah rambutnya, atau mungkin dia pada waktu itu bertepatan keluar dari kamar mandi hanya pakai anduk saja, dia mau masuk ke dalam kamarnya untuk ganti baju. Bisa saja itu terjadi ikhwah. Sementara suami kan nggak ngeh bahwasanya di belakangnya ada istri yang sedang lewat. Si pengunjung matanya ke dalam rumah, terlihatlah istrinya di dalam rumah tersebut yang sedang buka aurat. Demikian ikhwah. Kemudian wa in lam yarid ahadun, kalau ternyata tidak ada seorang pun yang membukakan, faduqqal baba marratan saniyah wa tumhil, silakan ketuklah lagi pintu untuk kali yang kedua dan tunggu sejenak. Summa salisatan yakunu ba'daul idzn, kemudian tunggu sebentar, ternyata tidak ada juga yang membukakan, maka ketuklah yang ketiga kalinya. Ya, ketuklah yang ketiga kalinya. Ini ketukan yang terakhir. Ketukan yang terakhir ini hanya dibolehkan setelah itu mendapat izin. Kalau belum juga dapat izin, tidak boleh ngetuk yang keempat. Ketukan hanya boleh yang ketiga. Jadi kita ketuk, gitu kan? Atau kita iringi dengan assalamualaikum. Diam sebentar, tunggu, ya mana tahu dia sedang sholat, ya, atau dia, kita nggak tahu, mungkin sedang sibuk apa begitu. Dah, ketuk lagi, assalamualaikum, misalnya begitu. Tunggu sejenak, nggak juga, maka yang ketiga ketuk untuk kali yang ketiga, dan itu merupakan kali yang terakhir dalam mengetuk pintu. Setelah itu hanya ada dua pilihan. Anda mendapat izin untuk berkunjung atau Anda harus pulang balik ke rumah Anda. Tidak boleh memaksa, tidak ada ketukan yang keempat. Itulah ketukan yang terakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyarji'." Apabila salah seorang kalian minta izin sudah 3 kali namun tidak juga mendapat izin untuk masuk, falyarji', pulang. Silakan Anda pulang. Jangan minta izin yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tidak ada. Dalam Islam hanya ada 3 kali kesempatan minta izin. Ya, kalau tidak ada yang menjawab, maka silakan pulang. Apalagi ada yang menjawab, waalaikumsalam, katanya. Kemudian dia pun keluar. Kemudian Anda katakan, boleh saya bertamu? Kemudian si penghuni rumah mengatakan, aduh saya sibuk hari ini, belum bisa menerima tamu. Maka silakan pulang. Fa idza qila lakum murji'u farji'u. Kalau dikatakan silakan kalian pulang, maka silakan pulang. Jangan ngotot, saya ini dari jauh wa. Tidak ada pakai wa. Tidak ada pakai saya alasan apapun. Silakan pulang. Demikian ikhwah. Ya, kita kan sudah lama nggak bertemu. Ingat, si penghuni rumah mengatakan silakan pulang, maka pulang. Dan bersihkan hati Anda dari berbagai macam kejengkelan-kejengkelan.
Karena itu hak si penghuni rumah. Oleh karena itu, gunakan teknologi yang Allah mudahkan untuk kita sekarang ini. Sebelum Anda bertamu, Anda bisa telepon terlebih dahulu, buat janjian, sehingga ketika Anda ke sana Anda nggak kecewa, apalagi Anda datang dari jauh. Demikian. Kalau Anda datang dari jauh sih bahasa Anda ada penghuninya, atau lebih parah lagi, dia keluar kemudian dikatakan pulang aja dulu. Ini kan betul-betul ikhwah menyakitkan hati kita. Sebenarnya tidak usah sakit. Itu semua kan ulah kita. Mengapa tidak ngomong? Mengapa tidak minta izin? Mengapa nggak telepon terlebih dahulu? Oh, saya ingin surprise. Itulah surprise-nya. Anda disuruh pulang. Ya, ingin kejutan, kadang-kadang kan ada orang ingin membuat kejutan-kejutan. Ya itu kejutannya. Anda disuruh pulang. Itulah kejutannya. Jadi tidak usah jengkel kepada si penghuni rumah, karena itu hak dia. Jengkellah kepada diri sendiri. Nah, demikian ikhwah rahimanallah. Karena Allah beri kemudahan bagi kita bisa nelpon, janjian. Kenapa datang tiba-tiba tanpa ada janjian sama sekali? Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang kedua, yufaddilul intidhar bainal diqqatil ula wa thaniyah bimiqdari ma yantahi sahibud dar min salatihi. Hendaknya waktu antara margin waktu antara ketukan yang pertama dengan ketukan yang kedua, kalau bisa ya sekitar si penghuni rumah itu selesai sholat, ya mungkin 5 menit begitu ya. In kana yusalli, jika memang dia sedang sholat. Wa alla takun daqqaqatil qawiyatun wa alla takunu daqqaqatul qawiyatan mutatabi'atan tusabbibu al khawfa wal inzi'aj. Dan janganlah kamu mengetuk dengan sangat kuat. Jangan kamu mengetuk dengan sangat kuat, apalagi bertubi-tubi, karena hal itu bisa membuat takut si penghuni rumah dan malah mengganggu. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Jadi ketika kita katakan tadi kana baba baiti Rasulullah sallallahu tudakku bil adfar, diketuk dengan pintu rumah Rasulullah itu diketuk dengan kuku, ya, dengan kuku. Itulah caranya. Maka tidak boleh kita mengetuk pintu siapapun dengan kuat. Ketuk ditinju pintunya atau diambil batu ditokokkan ke pintu. Demikian ikhwah, dihempaskan ke pintu. Tentu hal ini akan mengganggu. Bisa saja sih si penghuni rumah itu keluar, tapi dia keluar bukan untuk mempersilahkan Anda masuk, tapi untuk mengusir Anda. Karena sudah tidak bersikap sopan. Bisa saja dia keluar ketika kita ketuk dengan kasar pintunya, bisa saja dia keluar, tapi dia keluarnya karena khawatir pintunya rusak gara-gara ketukan kita. Bisa saja, bukan ingin menerima kita masuk ke rumahnya. Ini bukan malah kita mendapat jamuan, dapat izin untuk masuk, malah kita mendapat kemarahan dari si penghuni rumah, si pemilik rumah, dikarenakan memang adab kita yang tidak syar'i. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa idza qila laka man hadza. Yang ketiga, jika si penghuni rumah mengatakan, siapa di luar? Qul fulan. Katakan saya si fulan. Sebutkan identitas Anda. Nama Anda siapa? Umar. Siapa di luar ya? Umar. Kalau dia tanya lagi, Umar mana ya? Umar anaknya Pak Ahmad. Demikian sampai jelas identitasnya. Sebutkan nama Anda. Ya, sebutkan nama Anda. Ketika dia bertanya siapa di luar. Wadhkur ismak as-sarihah. Ismak as-sarih. Sebutkan namamu yang jelas. Ya, sebutkan namamu dengan jelas. Wa kuniyatak. Demikian juga, atau sebutkan julukan Anda.
hatta tu'arraf, sampai Anda itu bisa diketahui. Wala taqul ana, jangan kamu menjawab dengan jawaban ana. Siapa di luar? Saya. Ya, saya. Fala tu'arrif biha man anta. Fala tu'arrafu biha man anta. Kalau kamu menjawab saya, Anda tidak sedang mengenalkan diri Anda kepada si penghuni rumah. Karena semua orang akan mengatakan saya. Saya itu bukan sebuah identitas. Demikian. Semua orang akan mengatakan dirinya saya. Dengan berbagai macam perbedaan nama, suku, bangsa, orang tua, ya, semua mengatakan saya. Makanya jawaban saya itu tidak syar'i, tidak memenuhi harapan si penghuni rumah. Demikian. Makanya jangan katakan saya. Ketika si penghuni rumah mengatakan siapa di luar, jangan jawab dengan kata-kata saya. Jawablah dengan nama yang jelas, nama Anda yang jelas. Ya, makanya para ulama ikhwah sampai di sini ketika mereka menjelaskan, jika memang dibutuhkan sebagai pengenal, Anda harus mau tidak mau menyebutkan titel-titel Anda, maka silahkan. Ya, silahkan Anda sebutkan. Misalnya namanya Abdullah. Di kampung itu banyak Abdullah, ada 15 Abdullah. Misalnya. Yang membedakan mungkin yang satu insinyur, yang satu pedagang. Nah, demikian. Yang satu mungkin dosen, yang satu doktor, yang satu dokter misalnya. Ya. Maka Anda boleh mengatakan siapa di luar? Abdullah. Abdullah yang mana? Abdullah Doktor Abdullah misalnya. Oh, Doktor Abdullah. Bukan dokter, bukan doktor misalnya. Berarti terjadilah pentakyinan, artinya penetapan siapa dia. Sehingga semua nama-nama Abdullah yang lain menyingkir, tertuju hanya satu orang. Misalnya bisa juga terkait dengan profesi misalnya. Abdullah yang mana? Abdullah yang tukang ikan, yang jualan ikan. Oh ya Pak, begitu. Jadi jelas deh ikhwah. Ya. Makanya ketika si penghuni rumah belum jelas bagi dia penyebutan identitas siapa yang mau datang, maka berilah penjelasan. Kalau memang diperlukan disebutkan semua titel-titelnya, siapa di luar? Saya adalah Haji Doktor Abdullah LC MA, apalagi lah misalnya. Silakan, boleh. Itu dibolehkan oleh para ulama. Jika memang itu sebagai identitas yang bisa membedakan dia dengan Abdullah yang lainnya. Ya, bukan atas dasar kebanggaan. Di kampung itu hanya satu Abdullah. Kalau dikatakan siapa di luar? Abdullah, sudah selesai, orang sudah tahu. Tapi siapa Abdullah? Saya adalah Haji Doktor Haji Abdullah LC MA MPD, apalagi lah begitu. Itu sombong, ini nggak dibolehkan. Karena tanpa menyebutkan titel pun si penghuni rumah tahu si Abdullah itu yang mana. Karena biasanya ikhwah kalau sudah dia ngerti siapa di luar, biasanya nggak tanya lagi Abdullah yang mana. Misalnya dia sudah kenal dari sisi suara, mungkin Abdullah yang ini dia kenal suaranya agak serak-serak begitu kan. Siapa di luar? Abdullah. Oh iya Pak, sebentar ya Pak, misalnya begitu. Dia terkenal, berarti nggak perlu lagi dia harus mengenalkan diri. Kenapa? Dia sudah tanda dengan suara orang tersebut. Demikian ikhwah. Apalagi kita kan masing-masing kita punya suara yang berbeda-beda kan. Insya Allah ini merupakan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu rahmat bagi manusia. Ya, rahmat bagi manusia. Sehingga ketika kita telepon si fulan, kita kenal dengan si fulan, suaranya nggak seperti ini, kita sudah mencurigai. Demikian ikhwah rahimanallah. Suara saja bisa berbeda. Ya subhanallah. Itulah dia istimewanya. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul baba." Aku datang berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas aku ketuk pintu beliau. Faqala man dha? Rasulullah berkata, "Siapa di luar?"
Faqultu ana. Kata Jabir, ana, saya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sabda, ana. Ka'annahu yakrahu. Beliau katakan, saya. Beliau tak suka dengan jawaban saya itu. Mengapa demikian? Karena saya itu bukan menunjukkan sebuah identitas seseorang. Tidak menyebutkan identitas diri seseorang. Karena ana, seperti yang kita katakan tadi, semua orang akan mengatakan dirinya ana, saya. Jadi beliau tak suka jawaban seperti itu. Qala Ibnu Katsir wa inna ma kariha dzalika li anna hadzal lafza la tu'arraf sahibuha hatta yufsiha bi ismihi aw kunyatihi allati huwa masyhurun biha. Kata Ibnu Katsir, Rasulullah benci dengan jawaban seperti ini karena lafaz saya itu tidak menunjukkan jati diri seseorang sampai dia menyebutkan nama dia yang sebenarnya atau julukan yang sebenarnya yang dikenal oleh masyarakat tersebut. Wa illa fa kullu wahidin yu'abbiru an nafsihi bi ana. Karena semua orang akan mengungkapkan tentang dirinya dengan ucapan ana, saya. Fala yahsulu bihal maqsuda minal isti'dzan. Dengan demikian ya tidak bisa tercapai tujuan daripada minta izin. Ya, karena kalau orang diizinkan biasanya setelah dia diketahui siapa identitasnya. Kan nggak mungkin kita ada orang mengetuk pintu kita kemudian si fulan, saya si fulan, kita nggak kenal dia, memang kita bukakan saja, kita suruh masuk, kan tidak seperti itu. Ya, yang namanya minta izin itu diizinkan setelah kita tahu siapa orang yang berkunjung. Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan mau memberi dia izin untuk masuk, ikhwah, karena ya bisa saja dia begal lah, atau dia perampok lah, atau dia ingin berniat baik lah, atau kita nggak tahu, ikhwah. Ya, demikian. Oleh karena itu kalau dengan kalimat ana ini nggak cocok, ya, nggak sesuai dengan maksud tujuan daripada minta izin. Wa huwal istinasul ma'muru fihi fil ayah, yaitu memohon meminta izin untuk berkunjung, ya, sebagaimana diperintahkan dalam ayat. Yang keempat, la tasmah li zaujatik wa banatik ayyaftahu al-baba. Anda wahai para kepala rumah tangga, jangan izinkan istri atau putri-putri Anda yang buka pintu. Au yujibul hatif, atau yang menjawab ataupun yang mengangkat telepon. Idza kunta fil baiti, jika memang kamu sedang berada di rumah. Jadi kalau kita sebagai seorang suami atau anak-anak laki-laki kita ketika sedang berada di rumah, ada tamu, assalamualaikum, maka anak-anak kita atau anak laki-laki kita yang ke depan, bukan perempuan-perempuan, ikhwan. Perempuan pun itu tempatnya ada khusus, demikian, ya. Dia memang benar-benar dijaga. Jadi kitalah sebagai kepala rumah tangga yang bukakan pintu. Jangan kita juga lagi santai nengok-nengok HP, kemudian kita suruh istri kita, "Dek, tolong dibukakan tuh pintu." Jangan, ikhwah. Ya, jangan. Demikian. Apalagi di rumah, yang namanya di rumah tahulah pakaian rumah, ikhwah. Oleh karena itu kitalah sebagai laki-laki yang membukakan pintu, bukan istri kita atau anak-anak gadis kita. Au ahadu sibyanik, ataupun salah seorang anak laki-lakimu. Fa illam yakun hunaka ahadun, apabila ternyata memang tidak ada laki-laki di rumah itu. Jadi yang laki-laki sudah pada pergi, suami pada bekerja, yang laki-laki pergi sekolah, tinggallah istri dengan perempuan, anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil. Kalau ternyata tidak ada, fala ba'sa ayyaruddal nisa'u mi wara'il bab, maka boleh para perempuan, si penghuni rumah menjawab apa yang ditanyakan ataupun menjawab apa yang dikatakan oleh orang yang berkunjung, tapi itu dari balik pintu, bukan setelah buka pintu. Ya, pintu masih tertutup.
Misalnya assalamualaikum, misalnya kata tamu. Boleh seorang perempuan, seorang apakah istri atau anak gadis kita mengatakan waalaikumsalam. Boleh, tapi tanpa membuka pintu. Dia tetap berada tertutup. Nah, demikian ikhwah. Li'alla yarahunna ajnabi, agar mereka tidak dilihat oleh orang-orang yang bukan mahram. Dan wala yakunu bi kalimatiman, juga jangan juga si para istri wanita penghuni rumah bertanya dengan siapa. Jangan dia bertanya wa ayyakuna sautha khashnan laisa fihi luyunah wa khudu'ah. Jadi jangan dia katakan siapa, kecuali dia jawab dengan kalimat yang tegas. Ya Pak, siapa di luar? Begitu. Ya. Bukan dengan suara luyunah. Luyunah itu ikhwah, suara dayu-dayunya seorang perempuan. Assalamualaikum, kata yang di luar. Waalaikumsalam. Siapa ya di luar? Nah, ini kan perempuan begitu ikhwah. Ya, maka nggak dibolehkan. Tanya saja, waalaikumsalam. Ya Pak, siapa di luar? Ada nggak? Demikian ikhwah. Demikian juga jika memang ternyata istri kita yang mengangkat telepon, maka jawab dengan tegas. Assalamualaikum, kata orang yang menelpon. Waalaikumsalam. Ya Pak, siapa? Begitu. Dengan siapa Pak? Begitu. Jangan dengan siapa Pak? Jangan dari suara perempuan itu jangan didayu-dayukan. Jadi seorang perempuan ya dia upayakan suara itu tegas dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Demikian ya. Jangan sampai dengan suami tegasnya luar biasa, dengan yang bukan mahram, dengan teman kerja, Allahu Akbar, sangat lembut, luar biasa. Tentu ini jelas salah penempatan. Wa ayyakuna sautu hasnan laisa fi luyunah wa khudu'. Hendaklah suara itu tegas, tidak didayu-dayukan, ya. Li'alla yuthiru i'jabus sami', agar tidak menimbulkan kekaguman orang yang mendengar. Namanya juga laki-laki, ikhwah, laki-laki itu senang dengan bahas kalimat-kalimat perempuan yang lembut, yang lemah lembut. Dia senang lemah lembut, manja. Itu suara-suara yang disukai oleh kaum laki-laki. Jadi kalau seandainya dari dalam rumah jawaban sudah seperti itu sudah membangkitkan sesuatu di hati seorang laki-laki yang mau berkunjung, sehingga fayaftatinu bisautin, sehingga dia terfitnah dengan suara yang mendayu tersebut. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhda'na bil qaul, janganlah engkau mendayu-dayukan suaramu, fayatma'alladzi fi qalbihi marad, karena hal itu bisa membuat tamak yang dalam hatinya ada penyakit. Jadi di sini ikhwah, jadi dia ingin tahu siapa kira-kira yang memiliki suara yang mendayu-dayu, suara yang lemah gemulai, suara yang manja, siapakah kerangan si dia. Ini kan merupakan bisikan-bisikan setan ikhwah. Ya. Bisikan-bisikan setan. Jadi pada dasarnya boleh nggak seorang laki-laki berbicara dengan seorang wanita? Nggak apa-apa, boleh. Ya, komunikasi biasa boleh. Demikian. Para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat-sahabat. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat terkait masalah fikih, apalagi fikih rumah tangga yang memang Aisyah radhiyallahu anha beliaulah pendekarnya di situ. Beliaulah yang paling alim masalah rumah tangga, karena beliau yang langsung berinteraksi dalam rumah tangga bersama Rasulullah SAW. Demikian ikhwah rahimahullahikum, beliaulah jadi rujukan pertanyaan. Demikian. Berarti kan boleh. Nah, yang tidak dibolehkan yaitu kalau suara tersebut didayu-dayukan. Demikian ikhwah. Gak usah didayu-dayukan, gak usah dimanja-manjakan, biasa saja. Ketika
berbicara dengan seorang laki-laki yang bukan mahram, ya tegas saja, tidak usah didayu-dayukan karena hal itu bisa merusak hati kaum laki-laki. Karena memang ikhwah Rasulullah katakan bahwasanya seorang laki-laki yang tegas, yang prinsipil itu bisa goyang dengan seorang wanita yang kurang akal. Demikian ikhwah. Mungkin dengan satu kerlingan sudut mata seorang wanita itu laki-laki bisa pingsan, bisa dirusak oleh si perempuan, bisa dirayu hanya dengan satu kerlingan mata. Demikian ikhwah. Hanya dengan ucapan-ucapan manja bisa seorang laki-laki bisa kelepak-kelepak ikhwah. Terfitnah hatinya. Demikian sehingga dia ingin mendekat dengan si perempuan yang sedang menawan hatinya. Kalau hati sudah tertawan ikhwah, terfitnah namanya. Itu dia. Jadi jagalah input suara untuk laki-laki dan input gambar ya, input gambar seperti suara wanita kan jelas berbeda dengan suara laki-laki. Laki-laki lebih tertarik dengan suara perempuan. Jadi jagalah pendengaran mereka. Demikian juga penampilan, ya, demikian juga penampilan. Jadi jangan sampai seorang wanita itu membuat fitnah bagi laki-laki yang lain dari penampilannya yang gemulai, apalagi dengan berdandan, ya, berdandan, berlenggak-lenggok dan seterusnya, itu bisa membuat terfitnah kaum laki-laki. Demikian ikhwah, memang seorang wanita itu bukan makhluk yang kuat bagaikan laki-laki, tapi dia punya senjata untuk melumpuhkan kaum laki-laki. Demikian, sehebat apapun laki-laki tersebut bisa dilumpuhkan oleh seorang wanita bukan dengan kekuatan, ya, bukan dengan kekuatannya. Makanya fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Janganlah kamu mendayu-dayukan suaramu, hal itu akan membuat tamak, ada keinginan bagi orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Tadinya hanya ingin berkunjung, tapi ketika mendengar suara istri temannya kok mendayu-dayu, akhirnya dia terfitnah. Dilihat, apalagi setelah dia lihat ternyata memang istri temannya itu manis, cantik jelita, sangat menawan. Akhirnya apa? Dia terfitnah. Bisa saja dia berupaya untuk menggoda istri temannya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana itu asalnya? Ya dari modal tadi itu, mendengar, melihat, dan dibakar oleh si setan supaya dia memang merusak rumah tangga agar dia bisa menjadi penyebab rusaknya rumah tangga temannya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wala yajuzul mar'ati an taftahal bab litara min may yadkhul bab. Dan janganlah seorang wanita itu buka pintu untuk melihat siapa ya yang mengetuk pintu. Jangan ikhwah. Ya, makanya perlu juga sih dilihat dari jendela misalnya, ya. Karena kita nggak tahu siapa. Ya kita nggak di rumah misalnya. Yang ada di rumah istri kita dengan anak gadis kita. Ada orang laki-laki yang mau masuk, minta izin untuk masuk, bertamu. Ya tengok di luar siapa orangnya. Kan bisa dilihat. Tapi jangan cara mau buka pintu, lihat dari jendela. Nah, demikian ikhwah. Makanya kalau ada CCTV itu juga bagus untuk melihat siapa yang sedang datang bertamu. Jangan sampai begitu dibuka ternyata mereka orang-orang yang tidak layak untuk dipersilahkan untuk masuk. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian bertanya kepada mereka mata', yaitu perhiasan atau apalah namanya, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka tanyalah mereka dari balik tabir. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Yang demikian itu lebih suci untuk hati kalian dan hati mereka. Demikian ikhwah, ya. Lebih suci untuk hati kalian dan hati mereka. Makanya ya yang namanya laki-laki itu pasti dia suka dengan perempuan. Demikian juga sebaliknya. Suka itu kan yang pertama sekali bisa timbul dari pandangan, bisa timbul dari pendengaran. Ya. Kalau orang-orang dahulu mengatakan, memberikan pantun, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Iya, karena dia melihat.
Makanya laki-laki Allah mengatakan ya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum laki-laki tundukkan pandang kalian. Karena dari sini panah-panah asmara itu bisa muncul. Ya. Dari mata itulah bisa muncul racun-racun ikhwah yang sampai ke hati sehingga hati tertawan dengan wanita tersebut yang mungkin tidak bisa dimiliki. Demikian ikhwah. Atau melalui suara dia nelpon kemudian suaranya kok lemah gemulai, manja, suara-suara desah-desah misalnya. Akhirnya dia terfitnah siapakah gerangan laki-laki, kemudian minta alamat, kepengin bertemu. Akhirnya sering komunikasi, akhirnya minta kopdar misalnya, kopi darat, ketemu di darat. Ini kan merupakan awal pintu dibukanya fitnah. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum ya, fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian bertanya kepada mereka, tanyalah dari balik tabir. Ya, dari balik tabir. Itu pun jawaban dari kaum perempuan yang ditanya, tidak boleh dengan ucapan yang lemah gemulai. Demikian. Makanya Allah katakan, dzalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna. Dan demikian itu lebih baik lebih suci untuk diri kalian dan diri mereka. Demikianlah ikhwah rahimanallahum, 4 cara yang benar dalam meminta izin. Yang pertama yaitu ketuklah pintu dengan lembut, ya, ketuk pintu dengan lembut dan tunggu sejenak, ketuk lagi, tunggu sejenak lagi, ketuk lagi. Dah ketiga dan tidak ada ketukan yang keempat. Setelah ketukan 3 ini hanya ada 2 alternatif, Anda diizinkan untuk masuk atau Anda silakan balik pulang. Demikian ikhwah. Kemudian yang kedua yaitu ketika mengetuk, ya, jangan ketuklah dengan lembut, jangan ketuk dengan kasar. Yang ketiga yaitu apabila si penghuni rumah bertanya siapa di luar, maka jawablah dengan nama dan identitas yang jelas. Jangan jawab dengan kata-kata saya. Yang keempat yaitu upayakan yang membuka pintu itu bukan perempuan penghuni rumah kita, istri atau anak-anak gadis kita, tapi kita sebagai laki-laki yang membukakan pintu. Ya, kita sebagai laki-laki yang membukakan pintu. Demikian ikhwah rahimanallah. Kalaupun ternyata kita tidak ada di rumah, sementara ada tamu, istri kita dalam, maka boleh istri menjawab siapa di luar, tapi jawaban itu tentunya dengan kalimat yang tegas, bukan didayu-dayukan ataupun dilemah-lemah gemulaikan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah 4 poin yang terkait dengan cara meminta izin yang syar'i. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh kirimkan pertanyaan. Anda boleh telepon langsung juga boleh. Telepon langsung ke via nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh kirim melalui via WhatsApp dengan nomor yang sama, atau Anda boleh langsung kirim ke nomor saya ini, yaitu di 0813 600 600 61 0813 600 600 61. Baik, sudah ada yang masuk. Ustadz, apakah 3 kali ketuk pintu bisa disamakan dengan menelpon seseorang? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Allahu a'lam bishawab. Dalam kitab Adabul Jawwal, adab dalam bertelepon, juga mengkiaskan orang yang nelpon itu sama seperti orang yang sedang berkunjung. Kita yang menelpon sama seperti kita yang sedang berkunjung. Jadi ketika kita ketuk pintu itu 3 kali, maka kita juga nelpon, ya. Kalau kita mau mengulangi telepon kita boleh hanya 3 kali. Setelah itu tidak usah telepon lagi. Ya, setelah itu tidak usah ditelepon lagi. Demikian. Kemudian kalau ternyata ada jawaban, assalamualaikum misalnya, ada jawaban, waalaikumsalam misalnya. Demikian juga kita ketika kita nelpon diangkat, ya, diangkat teleponnya, maka kitalah yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Kita orang yang menelpon, karena kita yang akan berkunjung.
maka kitalah yang mengucapkan assalamualaikum, bukan orang yang mengangkat telepon, yang menjawab telepon mengatakan assalamualaikum. Ini sering kebalik ikhwah, ya. Kita yang ditelepon, kita yang mengangkat, kita katakan assalamualaikum. Jangan kita yang mengucapkan assalamualaikum, karena kita tidak tahu siapa orang yang menelpon. Jangan-jangan dia orang Kristen, orang non Muslim yang nggak boleh kita ucapkan salam. La tabda'u bis Yahudi bis salam. Janganlah kalian lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang Yahudi. Demikian. Makanya dalam masalah ini, ya, ketika kita ditelepon, kita angkat telepon kita, halo, misalnya kan, ya, siapa di sana? Baru di sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, demikian ikhwah, ya. Atau kita angkatlah, ya, kita telepon kring misalnya kan, halo. Berarti sudah kita angkat nih, kita siap untuk mengetahui siapa yang menelpon kita. Maka yang sana mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kemudian ketika yang mengangkat tadi mengatakan, ya, dengan siapa ya Pak misalnya, maka silahkan kita menceritakan siapa kita yang sebenarnya tanpa ditutup-tutupi misalnya, ya. Jadi sama seperti kita sedang berkunjung. Ingat, ketika kita sedang menelpon, kita telepon, ya, diangkatlah telepon kita, dia katakan halo, maka kita katakan assalamualaikum. Jawablah dia waalaikumsalam. Demikian. Jadi bukan orang yang mengangkat telepon yang mengatakan assalamualaikum, kita yang nelpon mengatakan waalaikumsalam. Enggak. Itu kebalik. Makanya ikhwah, sekali lagi para ulama mengkiaskan antara telepon dengan berkunjung. Dalam kitab Adabul Jawwal, adab dalam menggunakan handphone. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, saya mau tanya, jika seorang ibu memiliki 2 anak perempuan, yaitu ini sudah kemarin ini, sepertinya ditanyakan lagi. Assalamualaikum, saya mau bertanya, jika seorang ibu memiliki 2 anak perempuan, yaitu kakak dan adik saya, dan ternyata beliau ini kurang pandai berlaku adil dalam kasih sayang. Ketika dengan sang kakak, sang ibu bercerita tentang kekurangan sang adik. Sebaliknya juga demikian, ketika kakak sudah menikah, sang adik dibandingkan dengan sang kakak, yang mengakibatkan sang adik cemburu pada sang kakak, menjadi timbul rasa kurang suka pada si kakak. Apa yang harus dilakukan si kakak, Ustadz? Terkadang ingin membantu si ibu pun menjadi pikir 2 kali karena takut sang adik menjadi tidak suka pada si kakak. Ingin saya menegur perilaku ibu, tapi bingung mulai dari mana. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bagi si kakak yang bertanya ini, ya, yang dia lakukan, dia dekatkan diri ke adiknya, ya. Dia lebih akrabkan dirinya dengan adiknya. Kalau ada apa-apa bantu adiknya, ada apa-apa ajak adiknya, misalnya mau pergi-pergi ajak adiknya, begitu, ajak adiknya makan, sehingga si adik itu tidak merasa dia jauh dengan kakaknya. Demikian, ya, dia jauh dengan kakaknya. Jadi di sini ya cukuplah si kakak bisa memberikan pengertian kepada adik, ya udahlah dia nggak apa-apalah, itu ibu kita yang begitu, namanya orang tua, yang penting kan kakak kan nggak seperti itu. Demikian ikhwah. Jadi si kakak lah yang berupaya mengakrabkan diri dengan si adik, sehingga si adik tidak merasa asing dengan kakaknya sendiri. Dia merasa dekat, sayang dengan kakaknya. Demikian. Walaupun dia walaupun si ibu membanding-bandingkan dia dengan kakaknya, tapi kan kakaknya nggak seperti itu. Nah, demikian ya. Ya, karena memang ikhwah bagaimana sikap kita lah terhadap si adik, begitulah insya Allah penilaian dia kepada kita. Jadi sekali lagi berupayalah untuk bersikap mengakrabkan diri si kakak dengan adiknya. Sekali lagi dengan cara bagaimana? Ajak dia makan, sering teleponan, begitu dengan si adik, sehingga si adik merasa dekat, sayang dengan kakaknya. Dia merasa perhatian, kakaknya perhatian dengan dirinya. Untuk si ibu tentunya ikhwah, tentulah hal ini tidak boleh terjadi. Anak, salah satu kesalahan dalam mendidik, membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Padahal masing-masing anak itu punya keistimewaan.
Sama ini artinya kita seperti membanding-bandingkan antara monyet dengan ikan. Ketika kita membangga-banggakan sang ikan di hadapan si monyet, nengok itu ikan, sangat pandai berenang, lincah berenang. Kamu gimana? Kamu monyet gak pandai berenang. Nanti ketika ngomong dengan si ikan, tuh kamu ikan, kamu pandai cuman berenang, coba kamu manjat pohon. Ya kalau ikan lomba manjat pohon, jangan manjat pohon, ke darat saja dia nggak bisa. Jadi tak boleh kita membanding-bandingkan anak kita yang satu dengan yang lain. Allah amanahkan kepada kita anak-anak yaitu untuk dididik, digali potensi dia agar bermanfaat untuk dunianya, untuk bermanfaat untuk keluarganya, untuk agamanya, untuk masyarakatnya. Demikian ikhwah, diberikan ajaran akhlak-akhlak yang baik. Demikian ikhwah, masing-masing anak itu punya keistimewaannya sendiri-sendiri. Ada si anak misalnya okelah dalam masalah pelajaran dia kurang menarik bagi dia pelajaran, tapi dalam urusan rumah Allahu Akbar misalnya dia rajin, dia masak nasi, dia rajin nyapu, dia rajin ngepel. Pokoknya kalau disuruh untuk ngurus rumah dialah yang terdepan, tapi kalau disuruh belajar dia di belakang, malas begitu. Yuk ngapal ini, udah dia mulai lemas sendiri. Tapi kalau disuruh masak nasi, yuk nak, dia yang pertama lompat masak nasi. Demikian. Yuk nyapu, yuk dia yang pertama lompat untuk nyapu. Ada anak itu pinter, masya Allah, pinter luar biasa. Tapi masalah rumah nggak di hati dia. Kalau diajak nyapu, yuk nak, lagi ngapal mak, misalnya begitu. Demikian ikhwah. Jadi tidak bisa disamakan anak-anak kita, tidak bisa. Masing-masing Allah beri keistimewaan, beda yang satu dengan yang lain. Jarang anak-anak itu semua bisa. Masalah urusan rumah tangga dia piawainya, yang pinter dia yang paling pinter, yang semua dia. Tidak ada ikhwah, tetap di sana sini ada kekurangannya, dan itu diisi oleh anak-anak yang lain. Makanya ikhwah, sekali lagi ya, pendidikan yang keliru yaitu dengan cara membanding-bandingkan anak kita yang satu dengan anak yang lainnya. Ini akan membuat anak-anak kita kecewa dengan kita. Bahkan bisa dia kecewa dengan dirinya sendiri. Kenapa ya saya seperti ini, nggak seperti adik saya? Kenapa saya kalau menghafal kok sulit, nggak seperti adik saya? Akhirnya dia kecewa dengan dirinya sendiri, dan dia bisa muncul menjadi seorang yang insecure, ikhwah, tidak pede dengan dirinya sendiri, rendah diri di hadapan yang lain. Itu gara-gara apa? Gara-gara kita orang tuanya yang salah dalam mendidik. Demikianlah ikhwah rahimallahu, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat ya. Ada lagi nih, Ustadz, bagaimana hukumnya aurat transgender, laki-laki yang jadi perempuan sebaliknya? Apakah jika laki-laki sudah operasi menjadi perempuan, apakah auratnya berubah menjadi aurat perempuan? Enggak ikhwah, enggak. Transgender itu tidak merubah apapun, tidak merubah hukum apapun. Dia seorang laki-laki kemudian zakarnya dirubah menjadi faraj misalnya, menjadi perempuan, enggak, dia tetap laki-laki sebagaimana yang Allah ciptakan sebagai laki-laki. Demikian juga perempuan, ya, dioperasi sehingga dia menjadi laki-laki tulen, tidak bisa, dia tetap hukumnya sebagai perempuan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Hukum dia juga hukum perempuan, bukan hukum laki-laki. Demikian. Dan dia terlaknat. Apa kata Rasulullah? La'anallahu al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihatu bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki. Itu meniru saja sudah terlaknat, apalagi merubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikhwah. Salah satu bisikan-bisikan setan itulah fala yughayyirunna khalqallah. Setan itu membisikkan agar merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ini suatu hal yang terlaknat, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah terjadi. Dia sudah meninggal, itu bagaimana? Ya, dia hukumnya sama seperti ketika dia dilahirkan. Tidak mengubah apapun. Tapi sudah nggak ada kelamin lagi dia. Dia laki-laki, sudah nggak ada lagi kelaminnya, dimandikan dengan kaum laki-laki. Ya, dimandikan dengan kaum laki-laki, tidak dimandikan dengan kaum perempuan. Sebagaimana dia dilahirkan oleh
ibunya. Demikian. Atau meninggal misalnya dia meninggal ayahnya sementara dia sudah merubah kelaminnya dari laki-laki ke perempuan. Apakah jatah perempuan? Enggak. Jatahnya tetap jatah anak laki-laki, bukan jatah anak perempuan. Demikian ikhwah. Jadi tidak merubah apapun apa yang telah dia buat. Demikian ikhwah. Oke, itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.